semuanya, senang sekali hari ini kita akan sama-sama berkumpul untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, bersama dengan Kak Yulia di sini dan juga ada Miss Acuan. Nah, kita sama-sama akan memuji Tuhan bersama dengan adik-adik. Nah, sebelum memulai, mari kita sama-sama siapkan hati kita ya untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Kita akan memulainya dengan doa. Kita doa sama-sama ya, Selen. Bapa, kami bersyukur untuk berkat-Mu yang kami terima. Hari ini kami mau untuk memuji dan menyembah-Mu lebih lagi. Kau lihat hati kami Tuhan yang haus dan rindu akan Engkau. Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yeay. Mari siapkan hati kita dan nyatakan kebaikan Tuhan. Bersama-sama kita akan nyatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang baik. Musik. Yang semangat ya adik-adik di rumah. Kakak dan Selen di sini juga semangat loh puji Tuhan. Allah itu baik.
kita nyatakan lebih lagi bahwa Tuhan itu Allah yang baik. Musik. Sama-sama kita katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Nyatakan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Ini kami Tuhan, saat ini kami datang Tuhan, diam dalam hadirat-Mu, mengalami hadirat-Mu. Sungguh Engkau Allah yang kami kasihi, Allah yang kami sembah, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dengan kesungguhan hati adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Sebab Tuhan yang akan disenangkan dengan setiap pujian dan penyembahan yang kita naikkan. Dengan sungguh-sungguh kita menyelami setiap kata-kata yang ada pada penyembahan ini. Dan kita tahu kita boleh ada untuk menjadi penyembah-penyembahnya yang terus menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta
layakkanlah seluruh hidupku. Angkat tanganmu memandangnya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Engkau jadikan kami sebagai bejana-Mu yang siap Tuhan. Kau pakai Tuhan menurut setiap panggilan-Mu. Baik itu di bidang apapun adik-adik saat ini yang telah Kau berikan talenta bagi mereka Tuhan. Kau pakai terus Tuhan hidup mereka sehingga boleh terus menjadi alat untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Ini kami Tuhan, kami bersyukur kami boleh diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami tahu Tuhan, itulah yang akan membuat hidup kami menjadi berarti. Saat kami diam Tuhan di dalam hadirat-Mu, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kasih-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan, yang menjadi kekuatan juga bagi adik-adik dalam menjalani kehidupan adik-adik di sepanjang hari yang ada. Tuhan, bentuk terus karakter kami supaya kami selalu menanamkan karakter-karakter Kristus di dalam hidup kami. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan juga penguasaan diri. Kiranya Tuhan, hikmat dan kasih-Mu juga Kau sertai bagi adik-adik di rumah. Dan saat ini Tuhan, kami mau juga mendengar firman-Mu. Kiranya ya Bapa, Engkau mengurapi setiap lidah bibir kakak yang akan menyampaikan firman, sehingga kami semua juga menyiapkan hati untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Semuanya sehat-sehat bukan? Semuanya luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Wow, seru sekali. Adik-adik, hari ini kita mau bersyukur sama Tuhan kita, Tuhan Yesus. Kenapa kita harus bersyukur adik-adik? Karena kasih karunia Tuhan Yesus begitu besar terhadap kita dan terhadap adik-adik semua, sehingga kita bisa mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan bersama dengan Kakak Rosita ya. Nah, selamat mendengarkan. Silakan duduk yang manis. Wow, mantap. Adik-adik, hari ini firman Tuhan masih berhubungan dengan cerita minggu yang lalu. Siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat tentang siapa? Dua tokoh Alkitab yang sangat terkenal. Siapa namanya? Wow, mantap sekali. Dia adalah Saul dan Daud. Bagus sekali. Nah adik-adik, super kebenaran hari ini adalah aku mau mengasihi, bukan membalas dendam. Sekali lagi adik-adik, aku mau mengasihi, bukan membalas dendam. Wah, ada dua kata yang perlu diperhatikan dalam super kebenaran hari ini. Apa ya adik-adik? Satu, ada kata mengasihi. Yang kedua, ada kata membalas dendam. Nah, bayangkan adik-adik,
dari kata mengasihi. Satu lagi, membalas dendam. Wah, kira-kira adik mau pilih yang mana ya adik-adik? Mau milih mengasihi? Apa mau memilih membalas dendam? Nah, adik-adik, kalau mengasihi, kata dasarnya itu adalah kasih. Nah, kalau kasih berasal dari siapa? Ya, pasti dari Tuhan Yesus. Kalau membalas dendam dari siapa? Wow, itu pasti dari si jelek, si iblis, si jahat. Sudah pasti. Nah, sekarang kita mau tahu dulu ya adik-adik, apa sih kasih itu? Apa kasih itu? Nah, kasih itu adalah apa? Siapa yang tahu? Ada lagunya loh. Kasih itu memaafkan. Apalagi? Kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Nah, adik-adik, ternyata kasih itu memaafkan. Jadi kalau ada orang yang menyakiti hati adik-adik, kita harus pilih apa? Memaafkan. Kenapa kita harus memaafkan? Karena kita punya kasih. Artinya kasih itu tidak pernah dendam. Jadi kalau adik-adik pernah disakiti orang, tidak boleh ada rasa dendam. Kenapa? Kasih itu tak simpan kesalahan orang. Kemarin si Budi cubit aku, kemarinnya lagi dia eluk aku, kemarinnya lagi dia cubit aku lagi. Awas kamu ya Budi, tidak boleh seperti itu. Karena kasih memaafkan. Ingat ya, harus memaafkan. Nah adik-adik, sekarang kata-kata yang kedua, membalas dendam. Apa itu membalas dendam adik-adik? Membalas dendam apa itu adik-adik? Suatu yang agak-agak gimana gitu ya. Membalas dendam itu adalah suatu perbuatan untuk membalas perbuatan orang lain karena sakit hati. Karena ada hati dengki. Karena tadi dia menyakiti aku, tunggu ya pembalasanku. Wah, adik-adik pernah nonton film horor enggak? Pada suatu musuh berkelahi berdua, nah tiba-tiba musuh yang satu kalah. Dia bilang apa? Hei kamu, tunggu pembalasanku ya. Nah, seperti itu. Berarti yang mengasihi ikut Tuhan Yesus. Yang suka membalas dendam itu ikut si iblis, si jelek, si jahat. Nah adik-adik mau pilih mana? Apakah milih Tuhan Yesus yang mengasihi? Apakah milih si iblis, si jelek yang suka membalas dendam? Wah, tentu saja ya, memilih mengasihi. Tapi susah kakak mau mengasihi, harus memaafkan, tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang, karena kasih itu memaafkan. Ya, adik-adik sulit kalau kita melakukannya sendiri. Tapi kita harus apa? Minta pertolongan Tuhan. Roh Kudus yang menuntun, Roh Kudus yang memampukan kita. Paham ya adik-adik? Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita, maksudnya mengulangi cerita minggu-minggu yang lalu. Ceritanya tentang Saul dan Daud. Nah adik-adik, kita mau mengulang kembali sebentar ya cerita tentang siapa? Saul dan Daud. Adik-adik semuanya pasti mengenal siapa itu Saul dan siapa itu Daud. Bukan kenal ketemu langsung ya, tapi sudah sering dengarkan dari firman Tuhan waktu kita sama-sama ibadah. Dan bahkan kita juga sudah sering melihat video tentang Saul dan Daud. Adik-adik, pertanyaannya ya, kenapa sih si Saul itu benci sama si Daud? Padahal si Daud itu orangnya kan sudah menolong Saul. Menolong yang bagaimana ya? Iya, waktu orang Israel diseru sama seorang yang tinggi besar. Siapa namanya itu? Goliat. Ya, Goliat. Saul sendiri aja adik-adik tidak berani melawan si Goliat. Orang Israel, prajurit-prajurit yang ada, tidak ada yang berani untuk melawan si Goliat yang besar. Tapi
Tapi si Daud yang imut-imut itu, dia berani melawannya. Bahkan dia menang melawan si Goliat. Akhirnya Goliat mati. Nah adik-adik, begitu besar jasanya si Daud ya sama kerajaannya si Saul. Sama Raja Saul itu dia berjasa. Tapi Saul masih membenci Daud. Apa sih asal mulanya? Apa yang masih ingat? Iya, pada suatu hari waktu Daud dan Saul pulang berperang, mereka menang. Wah, peperangannya mereka banyak sekali mendapat kejarahan dan musuh-musuhnya sudah dikalahkan. Nah, waktu mereka pulang disambut dengan perempuan-perempuan Israel. Mereka bernyanyi berbalas-balasan, mereka bersuka cita, main rebana, main gemercing, cing, musiknya seperti itu adik-adik. Nah, mereka sambut dengan lagunya mereka, kata-katanya seperti ini. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Nah, mereka berulang-ulang mereka katakan, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Adik-adik, mendengar ucapan ibu-ibu orang Israel tersebut seperti itu, dia menjadi marah. Hati Saul sebel, hatinya gundah gulana. Pikirnya, sama Daud mereka hitung beribu-ribu. Sama Daud mereka hitung berlaksa-laksa. Tetapi sama saya dihitungnya beribu-ribu. Lama-lama kalau begini dibiarkan terus, jawatan rajaku ini akan diambil sama dia. Nah, mulai dari situ Daud ada iri hati. Dan di dalam hatinya dia mau membalas dendam. Awas kau ya Daud, suatu saat aku akan membunuh engkau. Wah, dia sudah kemasukan si jahat di dalam hatinya ya, sehingga dia mau balas dendam. Nah adik-adik, sebenarnya Daud itu sudah sering dilakukan tidak adil kepada si Saul. Suatu kali waktu Daud lagi main kecapi, dia sedang main kecapi, tiba-tiba Saul mengambil tombaknya dan melemparkan Daud supaya Daud tertancap ke tembok. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Daud mengelak dan tidak kena. 2 kali Raja Saul melakukan seperti itu, dia lempar. Saul benar-benar marah dan ingin membunuh Daud. Akhirnya Daud lari. Benar-benar aku ingin dibunuh sama si Saul, pikirnya, tapi dia tidak membalas dendam. Dia tidak marah. Dia memaafkan. Nah, saat itu Saul belum juga puas. Di dalam hatinya masih ingin terus mau membunuh Daud karena tadi dia tidak berhasil membunuh. Lalu dia ambil ide, aku akan mengangkat Daud menjadi kepala pasukan 1000. Dia harus berada di barisan paling depan. Maksudnya Saul kalau dia di depan, biar dia diserang musuh langsung kalah dan mati. Tetapi ternyata apa yang dilakukan Saul itu tidak berhasil karena Tuhan menyertai Daud. Akhirnya Daud pulang, menang melawan musuhnya. Mendengar itu Saul hatinya semakin marah dan terus di hatinya dendam ada dan terus di hatinya ingin membunuh Daud. Adik-adik tahu? Sebenarnya ada 2 kesempatan yang dilakukan yang ada untuk si Daud untuk membunuh Saul. 2 kesempatan ya adik-adik. Masih ingat nggak? Waktu Daud lagi dalam gua, Saul datang ke situ untuk buang hajat. Kalau Daud memang mau membunuh saat itu bisa, tapi dia tidak lakukan adik-adik karena dia mengasihi. Dia hanya gunting saja kuncai jubah. Dia tidak mau membunuh. Dia tidak mau membalas dendam karena dia takut akan Tuhan, karena dia mengasihi. Sekali lagi juga pernah adik-adik, waktu Raja Saul dan pasukannya mengejar Daud, mereka beristirahat dalam suatu lembah. Semua pada istirahat di dalam perkemahannya dan Saul berada di tengah-tengah perkemahan. Pada waktu itu Saul tertidur dan ada tongkat di depan, bukan tongkat ya, tombak di samping kanan kepalanya tertancap ke tanah. Nah, pada saat itu Daud melihat, dia turun ke bawah.
dia ambil itu tombaknya. Kalau dia mau bunuh Saul saat itu, cepat sekali tancap saja bisa. Tapi dia tidak melakukannya. Apa yang terjadi? Dia pergi hanya membawa tongkat itu sebagai bukti bahwa kalau dia mau membunuh Saul ada kesempatan, tapi dia tidak melakukan. Nah adik-adik, begitu besar kasihnya Daud ya, walaupun dia teraniaya, dikejar-kejar, punya kesempatan untuk membalas dendam, tapi dia tidak melakukannya. Kenapa? Karena dia memiliki kasih yang daripada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, bagaimana akhirnya ceritanya? Akhir cerita Saul masuk kakak bagaimana? Adik-adik tahu? Ya, tanpa membalas dendam pun akhirnya Saul mati. Dan matinya kenapa? Mati oleh pedang. Dan akhirnya bagaimana dengan Daud? Daud menjadi raja. Nah adik-adik, mana yang kamu pilih lagi? Daud apa Saul? Pasti semuanya memilih Daud. Mantap adik-adik. Begitulah cerita tentang Daud yang memilih mengasihi daripada membalas dendam. Daud tidak membalas dendam. Paham ya adik-adik? Adik-adik, kakak punya suatu ilustrasi cerita. Dengarkan baik-baik ya. Cerita ini tentang Freddy dan Robin. Siapa namanya adik-adik? Freddy dan Robin. Nah adik-adik, Freddy ini adalah murid yang ganteng, baik hati, dan sangat pintar dalam kelasnya. Di dalam kelas dia yang paling pintar, sehingga setiap tahun dia juara 1 di kelasnya. Dia punya banyak teman-teman mengasihinya. Freddy sangat senang sekolah dan teman-temannya juga sangat senang bersama dengan Freddy. Adik-adik, suatu kali waktu mereka sedang belajar matematika, ibu guru datang dan setelah itu ibu guru menuliskan soal di papan tulis. Nah setelah menulis soal di papan tulis, ibu guru berkata, "Anak-anak, siapa yang bisa mengerjakan soal yang baru saja bu guru tulis?" Nah, anak-anak semuanya hening dan diam dan melihat ke papan tulis. Nah, karena anak-anak tidak tahu, lalu mereka mulai melihat ke arah si Freddy. Ternyata Freddy juga tak bisa menjawabnya. Nah, sekali lagi bu guru berkata, "Anak-anak, siapa yang bisa mengerjakan soal yang bu guru tulis di papan tulis? Tak usah takut dan malu. Kalau salah tidak apa-apa, kan masih belajar." Nah, semua mata kembali tertuju kepada Freddy, tapi Freddy juga masih belum pergi ke depan. Nah, akhirnya bu guru bertanya sekali lagi, "Anak-anak, siapa yang bisa mengerjakan atau mau mencoba mengerjakan soal di depan?" Tiba-tiba Robin berdiri. "Saya bu guru," kata Robin. Nah begitu Robin ke depan, langsung dia kerjakan soalnya dan dia tulis jawabannya dengan benar. Wow, ibu guru terkagum-kagum melihat Robin yang bisa menjawab. Bu guru tepuk tangan, teman-teman yang lain juga tepuk tangan. Bahkan ada yang bilang, "Wah, sudah ada saingan Freddy. Freddy kalah dong dibuat si Robin." Nah adik-adik mendengar itu, Freddy sakit hati. Freddy marah. Wah, dia pikir kalau begini terus bisa-bisa yang jadi juara kelas nanti itu direbut sama si Robin. Nah adik-adik, mulai dari situ Freddy tidak suka dengan Robin. "Awas kamu ya Robin, suatu saat aku akan membalas perbuatan kamu itu supaya aku tetap menjadi yang terhebat dalam kelas." Nah pada suatu pagi, waktu Robin masuk ke kelas, pagi-pagi sekali Robin sudah datang. Lalu dia buka, karena ada tugas MTK-nya, matematikanya dia buka. Wah, sudah selesai, sudah bagus. Dia mau pergi ke toilet sebentar. Nah, pas waktu dia jalan ke toilet, tiba-tiba si Freddy masuk. Dia hanya menyapa, "Hai," dan dia langsung pergi ke toilet. Nah, begitu Freddy masuk, dia lihat di meja. Wah, buku MTK-nya siapa namanya tadi? Si Robin. Ya, tugasnya sudah selesai. Aku akan robek. Dia robek. Serap. Setelah dia robek, dia buang ke tong sampah.
Lalu dia meletakkan tasnya dan dia pergi. Nah, dalam hati, nanti kalau bu guru menanyakan tugas dia tidak ada, pasti orang-orang anak-anak akan melihat kalau aku yang lebih hebat. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Begitu si Robin kembali ke bangkunya, dia buka buku matematika. Hah? Sobek? Kok bisa sobek ya? Tadi kan tidak ada. Dalam hati dia tadi lihat teman-teman belum datang. Yang lihat baru masuk tadi berpapasan dengan dia si Freddy. Tetapi dalam hati tidak mungkin. Saya tidak mau menuduh orang, dia pikir. Ya kalau sudah memang nggak ada ya gampang lah. Dia sobekkan, dia rapikan sobekannya, dia tulis lagi jawabannya dengan yang baru maksudnya ya. Dia tulis dan akhirnya selesai. Nah begitu teman-teman datang, bu guru masuk, siap-siaplah dia pikir. Si Freddy bilang, wow siap-siap kamu Robin dimarahin bu guru ya. Tapi ternyata apa yang terjadi adik? Bu guru datang. Langsung ibu guru menanyakan, Robin, mana tugas MTK kamu? Wah, dalam hati si Freddy, kena kamu. Ternyata apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Robin datang mengumpulkannya. Dan langsung bu guru bilang, wah bagus sekali, nilaimu bagus, 100 benar semua. Nah, dalam hati si Freddy sakit hatinya lagi. Ternyata aku tidak bisa mengalahkan dia. Awas ya, aku masih akan membalas lagi dalam hati. Nah suatu hari, keesokan harinya pas lagi main bola basket, ternyata si Robin itu pandai main bola basket adik-adik. Nah dia juga waktu ikut juga main basket, apa yang terjadi? Dia sengaja menendangkan kakinya ke arah si Robin sehingga Robin terjatuh. Tapi Robin terjatuhnya tidak begitu sakit. Langsung dia ambil bola dan dia lemparkan masuk keranjang. Teman-teman bertepuk tangan. Hebat Robin. Semua memuji-muji Robin. Freddy makin panas hatinya. Dia tetap masih ingin membalas. Nah suatu hari waktu mau berangkat ke sekolah, adik-adik, Mama Freddy berkata, Freddy nanti kamu pulang cepat sekolah ya nak. Pulang sekolah langsung kembali. Memang ada apa Mama? Mama masakan enak kesukaanmu. Apa itu Mah? Biasa, sate. Wow, dia senang sekali. Dalam hatinya hari ini makan siang sate. Nah, dia berangkat ke sekolah. Di sekolah dia tidak terlalu banyak mikir. Dalam hatinya kapan jam pulang sekolah dan langsung pulang kabur dan makan sate. Nah, akhirnya jam waktu pulang telah ditentukan. Freddy pun pulang naik sepeda. Ya, kayu sepedanya. Dengan cepat-cepat ingin buru-buru cepat sampai di rumah. Dia tidak memperhatikan di depan ada lubang. Lalu waktu dia berkenangan dari sepedanya, masuk lubang ke dalam lubang sepedanya dan dia terpental, masuk ke dalam parit. Kakinya tersentuh kepada batu yang ada di tepi parit. Aduh, kakiku. Dia pun terpental adik-adik, dia menangis. Tolong! Tapi tidak ada yang mendengar. Lalu adik-adik dari kejauhan si Robin juga pulang naik sepeda melewati tempat itu. Tapi dia tidak buru-buru, dia santai saja. Dia mengayuh sepedanya. Dan begitu ketemu lubang yang tadi yang ditabrak sama Freddy, dia pelan untuk menghindari lubang tersebut. Dia pelan sekali. Nah pada waktu dia berhenti, maksudnya lewat pelan, tiba-tiba dia melihat kok ada sepeda. Kok sepedanya terbalik rodanya ke atas. Lalu dia berhenti dan turun. Tiba-tiba didengar suara tolong. Ternyata ada suara. Dia pun turun. Dan dia lihat, si Freddy kecelakaan. Langsung dia cepat-cepat turun dan mau menolong Freddy. Adik-adik, sebenarnya ada kesempatan bagi si Robin untuk membalasnya. Tapi dia tidak lakukan. Dia tolong Freddy karena dia mengasihi Freddy, karena dia tahu itu temannya. Langsung dibawa pulang ke rumah. Nah adik-adik, dia antarkan pulang ke rumah, dia bonceng sepedanya, dia tinggalkan. Dia kasih tahu rumahnya di mana dan diantar dan sampai di rumah. Wah, mamanya menyambut dia, menyambut si Freddy dan Freddy segera dibaringkan, dibersihkan mamanya dan dipanggil tukang urut. Dan si Freddy diurut kakinya teriak-teriak, aduh sakit mama, aduh, teriak-teriak ya di situ. Nah, setelah selesai, kaki Freddy sudah agak enakan. Lalu mereka makan. Si Robin pun diajak mamanya makan. Wah, Robin menikmati sate yang enak. Wow, dia makan. Tapi Freddy tidak bisa makan enak. Kenapa? Karena bibirnya
mulutnya ada luka sehingga waktu dia makan sate rasanya pedih. Aduh. Sementara Robin makan dengan lezat. Nyam, enak sekali. Nah adik-adik, semua adik-adik bisa melihat dari cerita ini bahwa Robin tidak melakukan pembalasan dendam. Robin mengasihi Freddy. Sedikit pun tidak pernah di hatinya untuk mau menyaingi Freddy. Nah dengan peristiwa itu Freddy menyadari, Freddy bertobat dan akhirnya dia tidak mau membalas dendam lagi. Robin sudah menolong dia. Nah adik-adik, dalam cerita ini Freddy bertobat, tapi Saul tak bertobat ya. Nah adik-adik, kalau di hati adik-adik pernah merasakan dendam, sakit hati kepada orang, ayo bertobat. Jadi kita tidak boleh melakukan pembalas dendam. Kenapa sih kita nggak boleh? Contohnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah adik-adik, cerita Tuhan Yesus adik-adik kan tahu kan? Kalau Tuhan Yesus itu dihina, disiksa, terus apalagi dicambuk, dikasih mahkota duri, bahkan sampai mati di kayu salib. Ada nggak Tuhan Yesus membalas dendam? Tidak ada. Sebenarnya bisa nggak Tuhan Yesus membalas dendam? Bisa. Kalau Tuhan mau sekali tiup, langsung semua bisa berubah. Tapi dia tidak melakukan itu. Kenapa? Karena dia mengasihi. Jadi adik-adik semua, kita harus mencontoh teladan dari Tuhan Yesus. Kita harus bisa mengasihi. Bagaimana adik-adik? Milih Daud apa milih Saul? Milih Tuhan Yesus, ikut Tuhan Yesus apa ikut iblis? Nah berarti kita harus memilih Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita, yang telah menebus kita. Bahkan dia berdoa sama orang-orang yang menganiaya dia. Apa katanya? Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah adik-adik, pada saat ini mari kita sama-sama belajar untuk mengampuni. Artinya tidak menyimpan kesalahan orang lain dan tidak membalas dendam. Adik-adik semua, super ayat hari ini adalah Imamat pasal 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsa, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Akulah Tuhan artinya Tuhan ya, makanya nunjuknya ke atas. Adik-adik sekali lagi ya. Sekali lagi super ayat hari ini adalah Imamat pasal 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan melalui imamat ini mengatakan kalau kita tidak boleh menuntut balas dan tidak boleh menaruh dendam. Nah, adik-adik, jadi kalau kita tidak boleh menuntut balas, tidak boleh menaruh dendam, apa yang harus kita lakukan? Melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya, adik-adik semuanya harus mengasihi seperti Tuhan Yesus yang terlebih dahulu mengasihi kita semua. Nah, adik-adik, firman Tuhan sudah selesai. Kita mau berdoa ya. Sama-sama kita minta pertolongan Tuhan agar kita diberi kekuatan untuk mengasihi dan tidak membalas dendam. Adik-adik, ayo lipat tangannya. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur sudah belajar firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami mau memutuskan untuk memilih mengasihi dan tidak membalas dendam. Untuk itu Tuhan,
Kami minta Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami dan semua anak-anak yang mendengarkan firman ini, sehingga Tuhan kami boleh mengasihi dan tidak membalas dendam. Tuhan Yesus, terima kasih firman Tuhan sudah disampaikan. Roh Kudus yang bekerja, mampukan kami semua, bahkan anak-anak sekolah minggu semuanya bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, firman Tuhan sudah selesai. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.